Jemaat HKBP Bumi Anggrek yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amang, Inang, anak-anak kami, Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu, Horas, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama masa pandemi COVID-19 ini, telah banyak doa-doa, seruan-seruan dan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah Tuhan mendengarkan setiap seruan dan permohonan kita? Pada hari ini firman Tuhan akan memberikan pemahaman iman bagi kita. Kita memasuki Minggu Eksaudi di dalam tema Tuhan mendengarkan setiap seruan orang yang percaya. Firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu sekolah minggu tentang orang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah kisah Tuhan Yesus yang menyembuhkan dua orang yang buta. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko, dia diikuti banyak orang yang berbondong-bondong untuk melihat pekerjaan-pekerjaan dan mukjizat-mukjizat Tuhan Yesus. Pada saat ini juga, dengan cara yang baru atau normal yang baru, kita berbondong-bondong datang ke hadapan Tuhan Yesus untuk melihat pekerjaan dan mukjizat-mukjizat yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Dalam normal yang baru itu, kita berbondong-bondong dari rumah kita masing-masing, tetapi oleh kuasa Roh Allah dipersatukan dalam satu persekutuan. Jadi kita berbondong-bondong di rumah kita masing-masing, tetapi kita merasakan persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus. Maka biarlah kita terus
tetap di rumah. Bagi yang terpaksa harus keluar rumah, tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, pergunakan masker. Dengan cara ini, kita akan terus ikut berpartisipasi menghentikan penyebaran virus corona. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara orang-orang yang berbondong-bondong itu terdapat 2 orang yang buta. Mereka sama-sama membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Sesama yang membutuhkan pertolongan, mereka secara kompak berseru kepada Tuhan Yesus meminta pertolongan. Kedua orang buta ini memiliki tantangan dan hambatan untuk bertemu Tuhan Yesus. Secara mata fisik mereka tidak bisa melihat. Mereka bisa terjatuh di antara kerumunan itu dan diinjak-injak. Dan kemudian orang-orang banyak itu juga menegur mereka supaya diam. Tetapi mereka kompak berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Saat ini kita sedang berhadapan dengan virus corona yang menjadi hambatan dan tantangan kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dalam satu persekutuan. Tetapi kita harus semakin kompak. Kita adalah orang-orang yang sama-sama menghadapi kesulitan akibat pandemi ini. Sudah tahu sulit, maka kita harus semakin kompak. Kompak dalam beribadah, kompak saling mendoakan, kompak untuk saling membantu satu sama lain. Justru di masa sulit ini, biarlah kekompakan kita terus dibangun dengan baik. Tuhan Yesus berkata, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayat 20. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua orang buta itu berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Kedua orang buta itu secara fisik memang tidak bisa melihat, tetapi mata iman mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita yang masih sehat dalam mata fisik seharusnya semakin termotivasi untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab kita dapat melihat perbuatan-perbuatan besar dari Yesus dengan mata fisik kita dan juga mata iman kita. Kemudian di sana terjadi dialog antara Yesus dengan orang buta itu. Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu mereka menjawab, "Tuhan, kami ingin dapat melihat." Lihat, di sana ada dialog, di sana ada bincang-bincang. Mereka berdialog, mereka berbincang-bincang. Kita juga sebagai orang percaya selayaknya terus berdialog dengan Tuhan Yesus. Dialog kita adalah doa-doa yang kita panjatkan, dan dialog dari Yesus adalah firman-Nya yang kita baca dan kita dengarkan. Oleh sebab itu, marilah kita terus berdialog dengan Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi juga harus membaca dan mendengar firman Tuhan. Kenapa kita harus berdialog dengan doa dan mendengar firman-Nya? Karena tidak semua seruan dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Terkadang ada yang kita mohonkan
tapi belum dikabulkan oleh Tuhan. Dan pasti itu untuk yang terbaik bagi kita. Dan kita akan tahu dan mengerti dan beroleh pengertian ketika kita berdialog dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Nya, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita. Kenapa doa-doa dan permohonan kita itu belum dikabulkan oleh Tuhan? Maka biarlah kita terus berdialog kepada Tuhan. Sebab dialog kepada Tuhan tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berkali-kali, terus menerus, serta berkelanjutan. Teruslah berdialog dengan Tuhan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua orang buta itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk kebutuhan mereka yang paling utama saat itu, yaitu kesehatan matanya. Mereka tidak meminta kebutuhan-kebutuhan materialnya terpenuhi, tetapi kebutuhan prioritas mereka adalah bagaimana mereka supaya sehat dan dapat melihat lagi. Dalam masa pandemi ini, apa yang menjadi kebutuhan prioritas kita, Mang Inang? Bukankah kesehatan kita? Dalam masa ini, memang di antara kita banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan bisnis atau usaha. Mungkin Amang Inang beserta anak-anak sudah bosan di rumah, pengen jalan-jalan, pengen nge-mall. Tetapi jangan sampai kesehatan kita hilang. Kebutuhan material memang sangat penting. Tetapi dibandingkan dengan kebutuhan prioritas kita, yaitu kesehatan, hal-hal yang material yang hilang itu tidak ada artinya. Sebab kalau kita nanti sudah sehat, kita bisa mencari itu lagi. Dulu ketika kita di kampung, ada tukang jual obat yang bisa datang jualan di onan atau di pasar malam. Mereka selalu berteriak menjual obatnya. Sayang anak, sayang keluarga, kesemelekekah. Kesehatan melebihi kekayaan. Ya, teriakan penjual obat itu sungguh benar. Kesemelekekah, kesehatan melebihi kekayaan. Karena kebutuhan prioritas kita saat ini adalah kesehatan, maka marilah kita semua sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kita. Ketika kita keluar dari rumah, jangan lupa gunakan masker. Ketika kita tiba di rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, menjaga diri. Ketika Amang Inang bekerja keluar rumah, tetap jaga jarak aman. Kalau kita selalu berdoa meminta kesehatan kepada Tuhan, tapi kita pun tidak pernah peduli atas kesehatan kita, bagaimanakah Tuhan berbelas kasih? Maka biarlah kita terus terpanggil menjaga kesehatan kita. Kalau seandainya kita sudah begitu menjaga kesehatan dengan baik, menjaga diri dengan baik, tetapi toh entah dari mana kita terpapar virus atau penyakit. Dalam hal ini Tuhan pasti punya rencana dan maksud lain untuk kebaikan kita. Intinya, tetaplah jaga kesehatan. Karena kita adalah partner Tuhan untuk menjaga kesehatan. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atas belas kasih dari Yesus, kedua orang buta itu sembuh dan dapat melihat.
dan kemudian mereka merespon kesembuhan itu dengan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Maka sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita merespon setiap berkat-berkat Tuhan itu dengan menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita memohon supaya kita diberi kesehatan, dan buktinya sampai saat ini seluruh jemaat HKBP Bumi Anggrek masih sehat dan kuat. Lalu apa respon kita? Beribadah di rumah masing-masing, menjadi pengikut Kristus yang setia. Atas anugerah kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita meresponnya dengan berbuat kebaikan, terutama dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Biarlah kita semua, amang-inang yang dikasihi Tuhan, terus merespon kebaikan-kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang baik dari kita. Biarlah kita semua diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan untuk berjuang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin.